Istriku meninggal muda. Aku membesarkan putriku seorang diri. Setelah dia menikah, biasanya aku bantu dia mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga anaknya. Dan untuk hari libur, kami undian untuk memutuskan kemana pergi. Tapi selama 5 tahun berturut-turut, undian selalu jatuh ke pihak mertua. Bukankah seharusnya sekarang giliranku? Ayah, kenapa buang-buang uang lagi? Ryan dan aku bekerja keras untuk uang kami. Aku beli semua makanan ini yang kalian suka. Aku juga belikan Belle boneka Barbie. Aku tidak mau barang murahan ini. Aku mau konsol game. Semua teman sekelasku punya. Belikan aku. Kamu masih kecil. Main game terlalu banyak tidak bagus untuk mata. Lagi pula terlalu mahal. Harganya lebih dari 10.000. Ayah, Belle masih kecil. Kamu bukan gurunya, jadi jangan menggurui dia. Lagi pula cuma konsol game. Tepat. Pensiunmu sebulan lebih dari 30.000. Bahkan tidak bisa habis. Dia tidak minta yang aneh-aneh. Baiklah. Kakek nanti belikan. Kaki babi ini terlalu berlemak. Mertuaku suka yang besar. Lihat kepiting ini, jelas tidak segar. Apa kamu mau mempermalukanku? Bukannya kamu minta kaki babi rebus tempo hari. Setelah ibumu meninggal, aku selalu sendirian setiap liburan. Bisakah kamu tinggal denganku kali ini? Rumah ini benar-benar terasa sepi. Bukankah kita sudah setuju? Undian itu yang paling adil. Ayah, Kamu lihat sendiri, ini sudah takdir. Lily, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku ikut denganmu untuk festival musim gugur tahun ini? Akan lebih seru kalau kedua keluarga bersama. Ayah, itu tidak bisa. Ruang pribadinya sudah dipesan. Jumlah orangnya sudah tetap. Akan merepotkan kalau kamu datang mendadak. Pergi ke rumah nenek dan kakek. Aku paling sayang mereka. Jangan menyusahkan diri masak sendirian. Ada pangsit beku di kulkas. Masak itu untuk dirimu sendiri. Ayah, kami harus pergi sekarang. Lalu lintas akan macet sebentar lagi. Aku selama 5 tahun terakhir ini, tidak pernah ada keadilan sama sekali. Anak perempuanku ingin pergi ke rumah mertuanya. Yang disebut undian adil hanya pertunjukan yang diatur untukku. Grant, selamat festival musim gugur. Lihat saja betapa berbaktinya menantu perempuanku. Dia yang memesan makanan, dia yang memesan ruang pribadi, dan membeli banyak barang untuk kita. Setiap hari libur, Lily pulang untuk menghabiskan waktu bersama kita, dan dia selalu membawa banyak hadiah. Dia lebih perhatian daripada anak perempuanku sendiri. Bu, jangan bilang begitu. Itu yang bisa saya lakukan. Pak, saya dapat set ini dari luar negeri. Bapak suka teh, jadi ini cocok untuk Bapak. Bu, ini untuk Ibu. Setelah senam, Ibu bisa menggunakannya. Ini akan membantu Ibu rileks. Bu, Pak. Kalian bekerja keras untukku sepanjang hidup kalian. Sekarang setelah Lily dan aku menikah, giliran kami untuk merawat kalian. Kakek, minum teh. Nenek, makan permen. Lihat Belle, dia anak yang manis bicaranya. Selalu membicarakan kakek dan nenek. Grant, kamu makan apa malam ini? Biarkan kami lihat juga. Grant, kamu benar-benar tahu cara mendidik anak perempuan. Dia tidak hanya datang untuk menghabiskan waktu bersama kami, tetapi dia juga memesan restoran terbaik di kota. Makanan ini pasti mahal sekali. Tepat sekali. Setiap hari libur, kita selalu menjaga makanan kita tetap mewah dan lengkap. Kata ibu, pensiun kakek sangat besar. Sayang kalau tidak dihabiskan. Dia tidak bisa membawanya saat dia pergi. Belle, hentikan. Belle, ulangi lagi. Ayah,
kau benar-benar menganggap serius omongan anak kecil? Aku bertanya padamu. Semua kertas undian mengatakan tempat mertua. 5 tahun. Pernahkah kau berpikir bagaimana perasaanku melihat itu? Kenapa bertengkar di hari libur? Apa kau benar-benar bertekad untuk membuat semua orang sengsara? Jadi kenapa jika aku menghabiskan liburan dengan mertuaku, bukannya kita tidak akan pernah bertemu? Bagaimanapun, aku akan pulang lebih awal, oke? Sudah 5 tahun. Demi kebahagiaan putriku, aku telah melakukan semua yang bisa untuk membantu dan mendukung mereka. Dan beginilah caramu membalas aku. Putriku sendiri memperlakukan saya seperti ini. Apa yang bisa saya harapkan lagi? Selamat Festival Musim Gugur, semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu dan berkumpul dengan keluarga. Anak-anak, kemari. Ambil amplop merah kalian. Ayah, semua orang tua yang lain memberi amplop merah kepada anak-anak. Bagaimana dengan punya Bel? Ayah, Bel masih anak-anak, apakah dia berkata salah? Kenapa ayah bersikap seperti ini? Semua orang tua yang lain sudah memberi amplop merah. Ayah adalah kakeknya Bel. Akan canggung kalau ayah tidak memberi apa-apa. Ayah, apakah ayah ingin mempermalukan saya? Ayah membuat saya kecewa. Saya ditipu selama 5 tahun. Alih-alih penjelasan atau permintaan maaf dari putri saya, yang saya dapatkan hanyalah celaan dan kebenciannya. Sayang, aku harus bilang, ayahmu benar-benar berubah. Dulu dia sangat menyayangi Bel. Sekarang dia bahkan tidak bisa memberi hadiah uang. Semakin tua, semakin pelit dia. Ayah, ada apa dengan ayah? Tidak ada amplop merah, dan ayah membuat saya malu di depan umum. Tahukah ayah apa yang para kerabat pikirkan tentang keluarga kita? Dia tidak melihat apa yang sudah saya lakukan untuknya. Dan dia bahkan berbohong kepada saya. Anak perempuan seperti itu tidak pantas mendapatkan 1 sen pun dari saya. Halo, Manager Davis. Bekukan semua pembayaran otomatis yang terhubung ke kartu pensiun saya yang terkait dengan Lily dan kartu tambahan. 5 tahun. Aku berhemat dan menabung. Aku memberikan segalanya untuk menghidupi keluarga mereka. Dan yang kudapatkan sebagai balasannya adalah pengkhianatan dan penghinaan. Ayah, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan sering pulang. Ayah, Lily dan aku pasti akan merawat ayah dengan baik. Baik, bagus. Ayah, periksa Bel. Dia menangis lagi. Hibur dia, menyebalkan sekali. Ayah, nanti aku mau makan kepiting. Ingat kupas untukku, aku cuma mau makan telur kepitingnya. Kepercayaanku padamu dibalas dengan penipuan tanpa penyesalan. Anak perempuan seperti ini, lebih baik aku tanpanya. Kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun di grup obrolan tadi malam. Kupikir kamu benar-benar marah, ternyata kamu menunggu di rumah untuk kami. Ini kue bulan premium yang mertuaku minta aku bawakan untukmu. Mereka sangat perhatian. Kita tidak punya waktu untuk ini. Festival musim gugur sudah lama berlalu. Barang-barang yang kamu bawa kembali, simpan saja untuk kalian sendiri. Ayah, sikap apa itu? Kami datang jauh-jauh hanya untuk bersamamu. Kamu memasang muka untuk siapa? Ayah, jika ayah bersikap seperti ini, jangan salahkan kami jika pergi sekarang. Kamu pulang setelah liburan. Dan menyebut itu menghabiskan waktu bersamaku, jika kamu tidak mempermasalahkan beberapa kata itu, kami akan pulang bulan depan. Ayah, cukup. Cuma habis sebanyak itu untuk beberapa barang. Kamu tidak perlu terus membahasnya. Jika kamu benar-benar kesal, baiklah, aku akan bayar kamu kembali, oke? Jadi, di benakmu, ini yang kamu pikirkan tentang ayahmu? Kamu ingin berhitung, ya? Kalau begitu, mari kita hitung. Kakek sangat jahat. Ibu benar. Kamu hanya pelit. Uangmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kamu tidak bisa membawanya setelah pergi. Apa yang kamu katakan? Ayah, dengarkan itu. Bahkan seorang anak pun mengerti itu. Kenapa kamu tidak mengerti? Lagi pula, barang-barang yang kamu beli, semuanya dari kami memberimu 2.000 sebulan untuk biaya hidup. Orang tua sepertimu tidak bisa menghabiskan banyak. Tepat.
Dan sekarang kamu mencoba balas dendam dengan kami? Lily, kamu memberiku 2.000 sebulan, tapi aku masih harus membayar cicilan mobil, hipotek, dan biaya hidup, dan bahkan biaya sekolah serta makanan Bel. Semua itu, aku gunakan uang pensiunku untuk menutupinya. Baiklah, ayah. Apa gunanya mengatakan semua ini? Lihat saja di sekitarmu. Orang tua mana saat ini yang tidak mengorbankan segalanya untuk mendukung anak-anak mereka? Kamu satu-satunya yang rewel. Kalau begitu, anggap saja itu pinjaman dari kamu. Bukannya kami tidak akan membayarnya kembali. Bayar kembali? Kamu sudah menikah bertahun-tahun. Apakah kamu pernah membayar sekalipun? Kamu sudah menikah bertahun-tahun. Apakah kamu pernah membayar aku kembali? Apa salahnya menghabiskan uangmu? Kamu memberikan semua itu kepada kami dengan sukarela. Aku tidak pernah memohon padamu. Lagi pula, orang tua menghabiskan uang untuk anak-anaknya, itu wajar saja. Di usiamu, apa kamu mau membawanya ke liang kubur? Sukarela? Kapan? Kamu tidak bertingkah manis dan imut, menangis dan memohon aku untuk membantu. Lalu kamu mengambil uang dari kartu pensiunku. Berhenti bicara omong kosong. Kami sangat sibuk dengan pekerjaan, siapa tahu pembayaran pinjaman itu berasal dari rekeningmu? Salah siapa kalau kamu tidak menjelaskan? Aku mungkin sudah tua, tapi aku masih bisa membaca tagihan dan mengerti pemberitahuan pemotongan. Aku memberikanmu segalanya selama ini. Dan yang aku dapatkan hanyalah kebohongan dan tuduhan. Kamu bahkan memanipulasi undian. Ya, aku memanipulasinya. Aku hanya tidak ingin menghabiskan liburan denganmu. Jadi kenapa? Aku putrimu. Kamu seharusnya merawatku. Jika kamu tidak menghabiskan uangmu untukku, kepada siapa kamu akan meninggalkannya? Ayah, jika kamu terus membuat masalah hari ini, saat kamu tua, terbaring di tempat tidur membutuhkan perawatan, jangan harap aku merawatmu. Ayah, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Kami akan merawatmu dengan baik. Kami akan memastikan kamu memiliki kehidupan yang baik. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa diandalkan, bahkan putrimu sendiri. Lily, aku membesarkanmu dan mendukungmu selama ini. Aku sudah melakukan tugasku sebagai ayah. Mulai sekarang, aku tidak akan kembali ke rumah ini. Ren, kau tahu apa yang kau lakukan? Rumah sakit akan memilih direktur baru. Untuk posisi direktur baru, semua pemimpin sepakat memilihmu. Aku tahu. Tapi istriku baru saja meninggal. Lily masih kecil. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Gran, kau kardiolog terbaik di kota ini. Di jurnal internasional terkemuka, kau telah menerbitkan banyak makalah. Banyak orang antre untuk menjadi muridmu. Dan sekarang kau bilang kau mau berhenti demi membesarkan anakmu? Direktur, tolong berhenti membujukku. Anak butuh ayahnya, kau tahu? Aku akan selalu menyimpan kantor ini untukmu. Kapanpun kau mau kembali, posisi direktur adalah milikmu. Dulu, aku melepaskan posisi direktur. Kukira itu akan memberiku seorang putri yang penuh kasih. Tapi pada akhirnya, aku menukar masa depanku sendiri dengan sesuatu yang orang lain anggap biasa. Hei Gary, tentang hal yang saya sebutkan terakhir kali, apakah sudah Anda pikirkan? Kami baru saja menerima sekelompok staf baru di rumah sakit. Mereka cukup bagus, tapi kami butuh seseorang yang bisa memimpin. Ini adalah terakhir kalinya saya menelepon Anda sebelum pensiun. Anda tidak bisa menolak saya lagi, kan? Saya, Gran, Anda dulu menyerahkan segalanya demi anak Anda. Saya menghormati itu, tapi anak itu sudah dewasa sekarang. Anda harus hidup untuk diri sendiri setidaknya sekali. Pada usia kita, jika Anda tidak kembali, akan terlambat. saya setuju. Benarkah? Itu hebat. Saya akan mengatur semuanya sekarang. Bisakah Anda mulai besok? Tidak masalah. Ayah, Kalau sudah selesai bermain-main, pulanglah. Jangan lupa beli kepiting raja di supermarket. Pastikan yang besar. Kita butuh untuk hadiah bos. Dan kirim juga ke mertuaku. Barang jelek yang kau siapkan tahun ini membuatku terlihat buruk di depan mereka. Kali ini kau harus menebusnya. Lily,
Kau pikir mereka menghormatimu karena kau berbakat. Kau tidak pernah tahu bahwa tanpa uangku mendukungmu, di mata mereka, kau bukan siapa-siapa. Mulai sekarang, aku tidak akan membantumu lagi. Aku selesai menjadi ATM. Tempat yang sama, terasa seperti rumah. Ayah, sudah berapa kali aku bilang? Aku mau makanan pedas, hidangan ini tidak pedas sama sekali. Bagaimana aku bisa makan ini? Aku sudah tambahin. Aku kasih banyak cabai. Kamu selalu bikin masakan hambar dan berair. Mau nipu siapa? Aku sudah capek habis kerja. Di rumah pun nggak bisa makan enak. Perutku lemah. Nggak bisa makan terlalu pedas. Lain kali, akan kutambah cabai khusus untukmu. Sudahlah. Ryan dan aku akan ajak Bel makan di luar. Jangan lupa transfer uangnya. Selama ini, karena dia mau pedas, aku kasih cabai di setiap masakan. Aku terus minum obat maak. Tapi sekarang, sudah berakhir. Aku masak yang aku mau. Untuk diriku sendiri. Ayah, umurmu hampir 60 dan kau kabur seperti remaja? Kekanak-kanakan. Grant, ini hanya masalah kecil. Pantas bikin anak-anak khawatir. Tepat. Kau pergi begitu saja tanpa pamit. Buat siapa kau merajuk? Grant, masuk kerja lusa. Tidak masalah, kan? Beberapa dokter muda di rumah sakit dengar kau akan bergabung. Mereka ngotot ingin mengadakan pesta sambutan. Tak bisa kubujuk. Oke, sampai jumpa. Bagus, sudah jadi. Karena aku mulai baru, aku akan ubah semuanya. Lahir dan batin. Lily, kita lihat tanpa ayah bangkrutmu. Apakah hidup kalian masih senyaman? Sayang, sepertinya aku melihat ayahmu. Ayahku sangat pelit, dia bahkan menawar baju. Tidak mungkin dia datang ke sini. Kamu pasti salah lihat. Ini sudah 50 setelah diskon. Aku masih pikir ini terlalu mahal. Seharusnya ambil saja satu dari lemari ayahmu. Dengan begitu kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Baiklah, turuti saja dia. Supaya dia tidak marah-marah. Wah, lihat siapa ini, Grant. Kamu di sini juga mau beli baju? Baju di sini tidak murah. Kamu benar-benar mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Hei Grant, jangan pergi. Aku dengar semuanya bahwa kamu marah pada Lily dan bahkan kabur dari rumah. Grant, kami tidak memihak, tapi Lily dan Ryan bekerja keras. Kita sebagai orang tua harus lebih pengertian, kan? Lihat kami tidak pernah mempersulit anak-anak. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Kami mendukung sepenuhnya. Itulah yang dilakukan orang tua. Tentu saja, kamu tidak peduli. Kamu mendapatkan semua keuntungan. Apa yang perlu dikeluhkan? Soal undian itu, Lily dan Ryan yang salah. Tapi, sebagai ayahnya, kamu tidak perlu begitu picik. Kalau berita tersebar, orang akan menertawakanmu. Aku telah dibohongi oleh anak perempuanku sendiri selama 5 tahun. Menghabiskan uang dan tenaga hanya untuk menjadi orang bodoh. Siapa yang lebih konyol dariku? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Seorang anak perempuan yang sudah menikah menjadi milik keluarga suaminya. Sudah wajar baginya untuk menghabiskan liburan dengan keluarga suaminya. Sebagai ayahnya, kamu harus memahami itu. Tepat. Lagi pula, anak-anak biasanya tinggal bersamamu. Kamu masih belum puas? Kami tidak pernah menyakitimu. Tinggal bersamaku? Maksudmu seperti pengasuh atau ATM, kan? Selama bertahun-tahun ini, mobil anakmu, rumah yang dia tinggali, biaya sekolah anak-anak, dan hadiah liburan yang mereka berikan padamu. Setiap sennya berasal dari uang pensiunku. Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Tidak tahu malu. Uang itu kamu berikan pada Lily dengan sukarela. Kami tidak memaksamu. Lagi pula, kamu hanya punya satu anak perempuan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu hanya punya satu anak laki-laki. Jadi kenapa kamu tidak mengeluarkan uang untuknya? Tidak 1 sen pun. Apa kamu pelit atau cuma miskin? Oh, ngomong-ngomong, Lily bukan lagi anak perempuanku. Lagi pula, sekarang kamu adalah keluarganya. Permisi, bisakah kamu mengambil pakaian itu dari etalase? Biarkan aku lihat. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah sangat larut, aku bilang jemput Bel, apa kamu pergi, dan kamu masih berkeliaran. Lily,
Kamu akhirnya datang. Kami hanya ingin menyapa ayahmu. Dia masuk dan langsung menyalahkan kami tanpa alasan. Kami merasa sangat sakit hati. Ya, kupikir karena kita kebetulan bertemu, kita bisa duduk dan meluruskan kesalahpahaman yang dulu. Tapi ayahmu tidak menghargai sama sekali. Dia bertindak seolah kami berhutang padanya. Ayah, kenapa kau lakukan itu? Itu terjadi beberapa hari lalu. Berapa lama lagi kau akan terus begini? Apa yang aku teruskan? Kau tidak tahan aku bersikap baik pada mertuaku. Kau cemburu. Dengar ya, kau harus minta maaf pada mereka hari ini atau ini belum selesai. Setelan ini, tolong bungkuskan untukku. Terima kasih. Ayah, tahu berapa harga pakaian di sini? Masing-masing harganya lebih dari 10.000. Itu untuk mertuaku, orang berstatus seperti mereka. Kau hanya orang tua dari desa. Kenapa perlu berpakaian bagus? Mau memukau siapa? Dan lagi, apa kau gila? Membeli baju semahal itu? Apa kau pikirkan aku? Aku mencari uang ini sendiri. Aku bisa membelanjakannya sesukaku. Apa urusannya denganmu? Ayah, sekarang aku akhirnya mengerti. Kamu tahu aku akan datang hari ini untuk membeli pakaian untuk mertuaku, jadi kamu datang ke sini untuk menjebakku. Kamu hanya ingin aku membelikan satu juga untukmu. Ini, aku juga membelikanmu satu, ambil dan pergilah, pulang dan masak makan malam untuk kita. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Lily, di matamu, apakah hanya demi sepotong pakaian, aku membuat keributan sebesar ini? Aku sudah membelikanmu pakaian, apalagi yang kamu mau, jangan pergi terlalu jauh. Grand, Lily sudah mundur. Kita semua keluarga di sini. Jangan biarkan hal kecil ini menghancurkan keharmonisan kita. Dulu, setiap kali kita bertengkar, memberinya sesuatu yang kecil membuatnya sangat berterima kasih. Dan dia akan terus membayar dengan patuh. Kali ini juga akan sama, ayah, aku membelikanmu pakaian baru. Sekarang kita setara, kan? Mari kita lanjutkan dari masa lalu. Jangan terus memikirkannya. Lagi pula, aku satu-satunya putrimu. Kamu harus mengandalkanku untuk perawatan pensiun. Ibu, ayo kita lihat yang kamu suka. Oh iya, kursi pijat itu, aku sudah memesankannya untukmu, akan dikirim besok. Lily, aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kamu menghabiskan ribuan untuk mertuamu, tapi hanya membeli untuk ayahmu sendiri barang diskon $50. Begitukah cara aku membesarkanmu? Ayah kamu gila, mertuaku yang membesarkan Ryan, itu tidak mudah. Aku menghabiskan liburan bersama mereka. Aku membelikan mereka hadiah dan merawat mereka. Apa kamu tidak bisa menerima itu? Mertuamu membesarkan suamimu, bukan kamu. Suamimu yang harus merawat mereka. Itu sudah seharusnya. Tapi, bagaimana denganmu? Apa kamu dibesarkan oleh mereka? Ayah, itu keterlaluan. Kami selalu tinggal bersamamu. Hanya saat liburan kami bisa pulang menemui orang tuaku. Untuk menebusnya, Apa salahnya? Mudah bagimu berkata begitu. Kenapa kalian tinggal bersamaku? Bukankah karena pensiunku, KPR dan cicilan mobilmu, biaya sekolah Bel, makanan, pakaian, mana yang belum aku bayar? Aku sudah membayar selama 5 tahun. Dan apa yang ku dapat sebagai imbalan? Sebakul bambu yang dicurangi. Komentar, bahwa kamu tidak bisa menerimanya setelah kamu tiada. Cukup. Kamu pikir karena punya pensiun, kamu hebat? Saat kamu tua dan sakit, saat kamu butuh seseorang untuk merawatmu di tempat tidur, jangan harap aku akan menatapmu. Pikirkan baik-baik. Ini putri hebat yang kubesarkan. Untuk orang luar, kamu menggunakan perawatan pensiun untuk mengancamku. Oh, bagus sekali. Grand, sebagai orang tua, bukankah kita sedang membuka jalan untuk anak-anak kita? Lagi pula, kamu hanya punya satu anak perempuan. Siapa lagi yang akan kamu beri uang? Apa kamu benar-benar akan membawanya ke liang lahat? Tepat sekali. Jika kamu pikir pakaian itu terlalu murah, kembalikan saja. Jangan halangi menantu perempuan kita untuk menunjukkan baktinya. Ini berkah yang luar biasa. Permisi, pakaian yang baru saja dicoba oleh mertuaku, bungkus semuanya, kami ambil semuanya. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Mau duduk di toko sebentar? Masih mau setelan ini? Ya, bungkus. Totalnya 65.000. Kartu atau tunai? Kartu. Aku sangat beruntung. Anakku tidak hanya sukses tapi dia juga menikahi istri yang berbakti. Apapun yang aku mau, menantuku membelinya tanpa banyak tanya. Tentu saja. Orang-orang sangat berbeda satu sama lain, ya kan? Beberapa orang, mereka berusaha dan berusaha.
dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka masih berani cemberut. Menyedihkan sekali. Ayah, jika ayah datang minta maaf sekarang, aku akan memaafkannya. Kalau tidak, Bu, maaf, kartu Anda sepertinya dibekukan. Tidak bisa diproses. apa? Coba yang ini. Yang ini pasti bisa. Yang ini juga tidak bisa. Juga dibekukan. Itu kamu. Kamu membekukan kartuku? Bu, kartu Anda tidak bisa diproses. Tidak bisa bayar? Minggirlah. Jangan menghalangi pelanggan yang mau bayar. Menduaran, Berdandan, tapi kamu bangkrut dan hanya pura-pura. Kamu bangkrut. Kenapa kau ajak kami belanja? Buang-buang waktu dan sangat memalukan. Itu kamu. Ayah, apa kau sungguh sekecil itu? Kau sengaja membekukan semua kartuku. Hanya untuk mempermalukanku di depan semua orang. Itu kartuku. Aku bisa membekukannya kapan saja aku mau. Apa aku perlu izinmu dulu? Kartu ini, dulu kau bilang aku bisa menggunakannya dengan bebas. Dan sekarang kau membekukannya. Bukankah itu ingkar janji? Dulu, aku memberimu kartu itu untuk membantumu. Agar kau bisa hidup lebih baik. Bukan untuk kau ambil uangku untuk menyenangkan mertuamu. kukira kamu benar-benar kaya. Ternyata kamu cuma numpang hidup. Menghabiskan uang ayahmu seolah kamu berhak. Kalau aku punya anak perempuan seperti itu, aku akan mencekiknya. Sungguh sebuah kutukan. Menghisap darah dari ayahmu sendiri, menjilat mertua. Benar-benar tak tahu terima kasih. Ayah, karena hal sekecil ini, kamu harus mempermalukan orang tuaku di depan umum. Kamu sudah melewati batas. Wow, sepertinya aku benar-benar telah melihat keanekaragaman spesies hari ini. Kalian berdua punya pekerjaan dan bisa bekerja. Jadi untuk barang yang kamu beli untuk orang tuamu, kenapa aku harus membayar tagihannya? Kalau tidak mampu, minggir. Jangan menghalangi yang lain. Bayar dulu tagihannya. Pak, total Anda 12.000. Bagaimana bisa kamu membeli gaun semahal itu? Dan dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Apa? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu dan suamimu gaji gabungan yang menyedihkan kurang dari 10.000 sungguh bisa menutupi cicilan rumah dan mobil. Aku membayar semua itu. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membayar lagi. Ayah, hanya karena aku tidak menghabiskan liburan bersamamu tahun ini, apa kau benar-benar tidak masuk akal? Mengambil semua uang dan kabur dari rumah? Semuanya. Kemari dan nilailah sendiri. Inikah cara menjadi seorang ayah? Ayah, kau sangat tidak berperasaan. Meskipun kau kesal, kau tidak bisa mengambil semua kartu. Apa kau ingin membuat seluruh keluarga kita kelaparan? Kami bersenang-senang sebagai keluarga. Sekarang kau membuat semua orang merasa canggung. Gran, kenapa kau melakukan ini? Sangat sulit bagi anak muda untuk menghidupi keluarga zaman sekarang. Ayah ini sangat tidak berpikir panjang. Tepat. Tidak peduli seberapa marahnya kau, ada batasnya. Semuanya, aku memotong kartu pensiunku sendiri. Anakku dan menantuku bekerja sama dan menipuku selama 5 tahun penuh. Kami setuju untuk mengundi untuk memutuskan di mana merayakan tahun baru. Tapi mereka mengubah semua undian menjadi tempat mertua. Aku selesai mendukung orang-orang tak berterima kasih ini. Aku mengurus uangku sendiri. Adil dan masuk akal, kan? Saya ingin mengajukan keluhan. Berani-beraninya kamu membekukan kartu bankku tanpa bertanya padaku? Nona Shaw, semua kartu tambahanmu atas nama ayahmu, Grant Shaw. Dia meminta untuk menonaktifkannya. Kami hanya mengikuti aturan. Lalu bagaimana dengan pinjaman mobil dan hipotek kami? Ayahku pasti gila. Aku tidak akan memaafkannya dengan mudah kali ini. Bahkan jika dia berlutut dan mengembalikan kartuku, aku tidak akan menerimanya. Nona Lily Shaw, sesuai permintaan tertulis dari pemilik, Grant Shaw, harap keluar dalam 2 hari. Jika tidak, kami akan terpaksa mengusirmu. Apa maksudmu? Keluar? Ini rumah kami? Maaf Pak, sertifikat properti atas nama Grant Shaw. Nona Shaw, kamu tahu itu dengan baik. Baik, jadi ini alasan ayahku tidak pernah menunjukkan akta properti padaku. Dia menjebakku. Ayo temui ayahku sekarang. Mulai sekarang, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Buka pintunya. Ayah, buka pintunya. Aku tahu ayah ada di rumah. Kamu yakin ayahmu di dalam? Kemana lagi dia bisa pergi? Beneran. Seluruh hidupnya berputar di sekitarku. Kemana dia bisa pergi tanpaku?
Kalian berdua ini membuat keributan larut malam. Kamu memegang kedua rumah, dan sekarang kamu mau mengusir kami? Begitukah cara seorang ayah bertindak? Rumahku, aku bisa biarkan siapapun yang kuinginkan tinggal di dalamnya. Apa salahnya? Kamu tidak bisa berkata begitu, ayah. Kami sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Tempat itu sudah menjadi milik kami. Benar? Itu milik kami. Alihkan rumah itu padaku sekarang, dan buka blokir kartuku. Kalau tidak, Apa? Kalau tidak, aku akan putus hubungan denganmu, kita akan saling mati satu sama lain. Anak perempuanku sendiri, demi uang dan rumah, dan menjilat mertua, ingin memutuskan hubungan denganku, ayahnya. Aku satu-satunya putrimu. Siapa yang akan merawatmu di masa tuamu? Pikirkan lagi. Tahun 2020, untuk ulang tahun Bos Ryan, hadiahnya biaya 15.000. Mei 2021, SPP TK Bell, 8.000. Juni 2021, cicilan mobil, 8.000. Ayah, maksudmu apa? Utang-utang lama ini akan kau gunakan melawan kami? Kami bahkan belum menghitung biaya hidup yang kami berikan padamu selama ini. Buku besar ini jelas menunjukkan kamu telah mengambil 2 juta dariku. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak mengalihkan rumah hari ini dan membuka blokir kartuku, maka aku akan bunuh diri di depanmu. Aku tidak mengerti. Kamu akan mati juga. Jadi semua ini akan menjadi milikku. Kenapa tidak berikan sekarang? Bagaimana aku bisa membesarkan bajingan kecil seperti ini? Ayah, kau baru saja memukulku? Aku terlalu memanjakanmu. Aku gagal sebagai seorang ayah. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Semua pengeluaranmu, aku tidak akan membayar 1 sen pun. Hidup atau mati, itu bukan urusanku. Ayah, buka pintunya. Buka. Hentikan kebisingan itu. Ini tengah malam. Lanjutkan dan aku akan panggil polisi. Sayang, bersikaplah baik. Cobalah. Ayah membuatnya khusus untukmu. Aku tidak mau makan. Kamu harus makan, sayang. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Aku tidak mau mie instan lagi. Aku ingin semur babi kakek dan makanan laut. Ini semua karena kamu bicara cerewet di mal. Merobek buku dan memukul-mukul dinding di rumah ayahmu. Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan. Ayahmu pergi. Tidak ada makanan atau minuman di rumah. Apa kau senang sekarang? Aku melakukan semua ini untuk keluarga ini. Untuk membuatmu terlihat baik di depan orang tuamu. Sekarang saat semuanya salah, semua salahku. Ayahmu kabur. Bagaimana kita bisa bertahan? Dia ayahku sendiri. Tidak mungkin dia benar-benar meninggalkanku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Ayahku hanya marah dan kesal hari ini. Begitu dia tinggal di rumah tua itu selama beberapa hari dan menderita, pasti akan kembali. Lalu dia akan memohon padaku untuk memaafkannya. Kau yakin? Kemarin dia tidak terlihat seperti pura-pura. Dia hanya seorang pria tua pensiunan. Selain mengandalkanku, putrinya sendiri, untuk perawatan di hari tua, siapa lagi yang bisa dia andalkan? Mungkin dia akan menelepon sebentar lagi, memohon pengampunan kita. Sekarang kita harus bayar cicilan mobil dan kartu kredit. Ayahmu tidak hanya membekukan kartu, tapi juga tidak mengizinkan kita tinggal di rumah. Bagaimana kita bisa melunasi ini? Kenapa buru-buru? Setelah ayahku tenang dalam beberapa hari, dia pasti akan kembali. Lagi pula, kita masih punya orang tuamu. Bu, Pa, apa kalian di rumah akhir-akhir ini? Bisa datang dan bantu kami. Lily, bukan kami tidak mau membantu. Kami sudah punya rencana perjalanan minggu ini. Kami benar-benar tidak punya waktu. Bu, cuma beberapa hari. Setelah ayahku tenang, kita tidak perlu bantuan sama sekali. Belle juga kangen kamu. Dia selalu bicara tentangmu. Lihat ayahmu, bersikap seperti anak kecil di usianya. Sungguh, sudah berhari-hari dan dia belum kembali. Apakah itu cara seorang tua bersikap? Itu keterlaluan. Bu, Kalau tidak nyaman datang, kami bisa pulang saja. Kamu bilang suka tas itu waktu lalu? aku akan ajak kamu beli. Jangan repot-repot pulang. Rumah terlalu kecil. Kami akan cari waktu untuk datang. Kita sepakati. Hanya 2 hari. Mengerti? Oke, aku tunggu kalian. Apa katanya? Mereka datang besok. Mereka baik sekali, tidak seperti ayahku, egois dan picik. Itu karena kamu tidak tahu cara bersikap. Kamu menyinggung ayahmu, sumber uang. Sekarang, kita harus pikirkan cara membayar utang. Aku masih punya beberapa tas di lemari. Kalau jual 1 atau 2, kita bisa bertahan. Oh tidak, aku lupa soal tas palsu. Dia tidak akan sadar, kan? Kenapa semua tasku jadi palsu? Apa kamu yang merusaknya? Masa aku? Mungkin ayahmu.
Dia sengaja membalas kita. Ayahku bahkan tidak tahu tas-tas ini. Masih mau bohong? Baiklah, aku yang melakukannya. Orang tuaku sedang kekurangan uang waktu itu, jadi aku jual semuanya. Sayang, ini benar-benar salahku. Tapi kupikir itu hanya berdebu, jadi kupikir aku akan membantu kamu untuk akur dengan orang tuaku. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Kita butuh uang untuk melunasi pinjaman. Kamu minta orang tuamu memberi kita uang. Tapi, Kenapa mereka menelepon lagi? Halo Bu, bukankah Ryan sudah memberimu uang sebelumnya? Bisakah kamu mengirimkannya? Kami dalam kesulitan. Lily, kau tahu kami juga kekurangan uang? Kami tidak punya uang lagi. Bu, Pak, Ryan dan aku benar-benar, Lily. Apapun itu, tunggu sampai kami datang beberapa hari lagi. Ayahmu dan aku sibuk sekarang. kamu sudah makan ini selama berhari-hari. Ini tidak bisa. Ini, aku bawakan kamu makanan. Ini pizza favoritku. Kakek dan nenek, kalian yang terbaik. Lihat, saat penting, orang tuaku selalu ada. Bu, Pak, ini soal yang aku bicarakan sebelumnya. Bisakah kalian mengembalikan setengah dari uang itu? Kami benar-benar membutuhkannya. Lily, omongan apa itu? Apa maksudmu mengembalikan? Uang itu dari ayahmu. Anakku memberikannya pada ibunya. Apa hubungannya denganmu? Itu uang ayahku. Ayahmu sendiri yang mencari uang itu. Bukan, uang ayahmu, dia belum bilang apa-apa. Bukan urusanmu untuk memintanya. Pinjaman mobil dan hipotekku semua terputus sekarang. Kau ambil uang dari penjualan tasku, dan kau cuma bilang sudah dipakai dan selesai. Itu urusanmu dan ayahmu. Ayahmu membekukan kartumu. Dan kau datang menekan kami? Logikanya di mana? Kau. Ayah. Panggil ambulans, ayah. Dokter, bagaimana keadaan mertuaku? Pasien sudah memiliki jantung yang lemah. Dia perlu menjaga emosinya tetap stabil. Tapi sekarang, Ada apa sekarang? saya merekomendasikan operasi bypass jantung. Kamu beruntung, direktur baru kami, kebetulan adalah ahli di bidang ini. Dia menyediakan klinik gratis untuk lansia dengan masalah jantung sekarang. Benarkah? Kenapa ayahku di sini? Ayah, kenapa akhir-akhir ini kamu keras kepala? Jadi kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Kamu pakai jas putih itu, dan kamu hampir terlihat pantas. Dia. Ayah, kamu membekukan kartu dan mengambil kembali rumah. Repot-repot melakukan semua itu, akhirnya hanya dapat kerjaan buruk ini. Aku tidak bermaksud jahat, tapi di usiamu, seharusnya kamu menikmati pensiun, bukan bertengkar denganku. Gran, kenapa kamu keras kepala sekali? Dia putrimu sendiri. Lily datang menemuimu. Itu menunjukkan dia masih peduli. Kalah saja, keluarga tidak boleh dendam. Ayah, Lily satu-satunya putrimu. Jika kamu terus begini, kamulah yang akan terlihat bodoh. Minta maaf saja sekarang, dan kami akan melupakannya. Sudah selesai? Ayah, sikapmu bagaimana? Kami peduli padamu, dan kamu akan menyalahkan kami karena itu. Lepaskan. Ayah mertuaku akan menjalani operasi di sini. Karena kamu bekerja di sini, kamu bisa merawatnya, dan buka blokir kartuku, dan bayar juga operasinya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Ayah, aku peringatkan kamu, jika kamu terus membuat keributan hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tanpaku, kamu hanya seorang pria tua kesepian. Kamu bisa mati di rumah dan tidak ada yang tahu. Rawatalah ayah mertuaku, kami akan merayakan tahun baru bersamamu. Apakah itu cukup untukmu? Ayah, semua keributan ini, bukankah ini yang kamu inginkan? Lily, itukah yang kamu pikirkan tentangku? Apakah ada satu kali saja kamu memanggilku ayah tanpa meminta uang? Pernahkah sekali saja kamu bertanya, "Ayah, sudah makan? Ayah, bagaimana kesehatanmu?" Apa hubungannya dengan semua ini? Aku bicara soal hal penting di sini. Direktur Shaw, semua sudah siap. Tinggal menunggu Anda memimpin konsultasi. Dia panggil kamu apa? Direktur Shaw, apakah Anda kenal mereka? Kenal dia? Tentu saja, aku putrinya, ayah. Kamu repot-repot hanya untuk mengerjai kami. Barusan ada yang memanggilmu direktur, dan sekarang muncul lagi yang lain. Apa?
Kamu membuat semua staf rumah sakit terlibat. Kamu benar-benar putrinya. Ya, kandung. Ayahku begitu picik dan berpikiran sempit, hanya karena aku tidak makan malam bersamanya selama liburan. Dia membekukan kartuku dan mengambil kembali rumah, dan bahkan memukulku. Dia membuat seluruh keluarga kacau balau. Dan kupikir dia punya pekerjaan sungguhan. Tapi ternyata dia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Memalukan sekali. Tepat sekali. Dokter, nilai sendiri. Zaman sekarang, orang tua, bukankah mereka semua berkorban segalanya demi anak? Besanku, hanya karena anak-anak tidak menghabiskan liburan bersamanya, menjadi melawan putrinya sendiri. Siapa yang percaya? Benar. Dia bisa saja menikmati pensiun yang nyaman di rumah. Dia harus datang ke rumah sakit untuk melakukan pekerjaan rendahan. Ayah, Jangan kira pakai jas putih membuatmu hebat. Dengar ya, kalau kamu tidak mencairkan kartuku hari ini belum selesai. Kamu sudah selesai? Belum. Silahkan, ceritakan ke semua orang. Apa hakmu membekukan kartuku? Apa hakmu kabur dari rumah? Katakan. Kamu bahkan tidak tahu departemenku. Kamu tidak tahu jabatanku. Kamu tidak tahu berapa banyak orang di rumah sakit yang memanggilku mentor. Yang kamu tahu hanyalah tanggal 3 setiap bulan ada uang di rekening. Kenapa kamu mengungkit semua ini? Kamu mengungkit masalah lama, kamu cuma petugas kebersihan, aku tidak boleh bilang. Meskipun saya hanya seorang petugas kebersihan, saya tetap mengandalkan tangan sendiri untuk mencari nafkah. Itu tidak membuat saya lebih rendah dari siapapun. Yang seharusnya diremehkan adalah orang-orang sepertimu yang hanya numpang hidup pada orang tuamu dan tidak punya rasa terima kasih sedikit pun. Karena kamu pikir menjadi petugas kebersihan bukan hal yang memalukan, lalu kenapa kamu lari? Benar, Gran. Kami bukan yang meremehkanmu. Kamu yang merasa bersalah. Tepat. Di usiamu, masih bisa bekerja. Itu lebih baik daripada tinggal di rumah dan menunggu mati. Kami tidak mengejekmu. Jadi berhentilah sok. Buka blokir kartunya. Ayah, mertuaku sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup padamu. Jangan tidak tahu terima kasih. Buka blokir kartunya sekarang, dan pulanglah bersama kami. Aku akan memaafkan hari ini. Jika kamu bersikeras membersihkan pantat orang dan berurusan dengan kotoran mereka di sini, maka saat kamu tua, lumpuh dan tidak bisa bergerak, jangan harap aku akan merawatmu. Hanya itu yang kamu punya? Hilangkan ekspresi itu dari wajahmu. Kalau begitu giliranku. Kamu bilang aku membekukan kartumu. Sebenarnya itu kartuku. Kamu bilang aku lari. Ini rumahku. Kamu bilang tidak akan merawatku. Kapan pernah kamu? Kamu tidak pernah peduli apakah aku makan. Kamu tidak pernah peduli apakah aku sehat. Kamu tidak pernah peduli bagaimana aku menghabiskan tahun baru sendirian. Kamu hanya peduli pada uang di kartuku. Sekarang kartunya dibekukan dan kamu panik. Aku sudah bicara. Minggir. Aku ada rapat. sudahlah. Kenapa repot-repot berdebat dengan petugas kebersihan? Ayo kita bicara bisnis. Bukankah kamu bilang direktur ada klinik gratis hari ini? Di mana dia? Kami sudah menunggu. Benar, bukankah ada dokter jantung yang mengadakan klinik gratis hari ini? Di mana dia? Kami menunggu sepanjang pagi sia-sia. Beginikah cara kamu menjalankan rumah sakit? Ayahku sakit jantung. Kami sudah menunggu lama. Apakah spesialisnya datang atau tidak? Jika tidak, kami pergi. Jangan buang waktu kami. Dokter, katakan sesuatu. Di mana spesialisnya? Suamiku tidak bisa menunggu. Dia sudah datang. Di mana? Kami tidak melihatnya. Itu adalah Direktur Grand Shaw, seorang yang direkrut khusus ahli bedah kardiotoraks, yang terbaik di kota. Mantan direktur sendiri mengundangnya 3 kali. Baru kemarin dia setuju untuk kembali. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu bohong. Dia hanya petugas kebersihan. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ayahku? Serius? Pakaiannya di rumah sudah lusuh. Dia menawar setiap sen di pasar. Bagaimana mungkin dia menjadi direktur rumah sakitmu? Dan ahli jantung paling terkenal? CV Direktur Shaw ada di halaman utama rumah sakit. Kalau kamu nggak percaya, cek aja di ponselmu. Apa? Benar-benar dia? Apa? Dia kan cuma pensiunan tua kan? Dengan pensiun yang kecil itu, kok bisa jadi direktur? Ahli jantung terbaik di seluruh kota. Jadi, berapa penghasilannya? Kejar dia. Tunggu apa lagi? Ayah, berhenti di situ. Jangan pergi. Aku perlu tanya sesuatu. Kamu mau apa sekarang? Kamu adalah direktur, kamu adalah ahlinya, kamu tidak pernah bicara sepatah kata pun tentang itu di rumah selama bertahun-tahun. Maksudmu apa? Apa kamu sengaja menyembunyikannya dariku?
Supaya aku terlihat bodoh? Aku menyembunyikannya darimu. Sertifikatku sudah dirak selama 20 tahun. Apa kamu pernah meliriknya? Baik, baik. Aku tidak mau berdebat soal masa lalu. Tapi sekarang, ayah mertuaku masih terbaring di bangsal menunggu. Bukankah kamu seharusnya seorang ahli? Bukankah kamu seharusnya direktur? Pergi lihat dia. Ya. Penyakit jantung ayahku kronis. Tolong periksalah. Operasi jika perlu, rawat inap jika perlu. Kita keluarga, kamu tidak bisa menolak keluarga, kan? Tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa. Tidak peduli siapa yang terbaring di tempat tidur itu. Selama mereka pasien, aku akan menangani mereka dengan serius. Tapi aku sedang bekerja sekarang. Aku tidak menangani kasus pribadi. Daftar, antri, nomor. Seperti orang lain. Daftar dan tunggu. Ayah, itu ayah mertuaku. Dia besanmu. Kamu membuatnya antri? Dokter punya aturan. Jika kamu potong antrian hari ini, orang lain akan potong besok. Bagaimana rumah sakit bisa berjalan? Dan tadi di bangsal, kamu bilang aku petugas kebersihan. Kamu malu padaku. Sekarang setelah tahu aku direktur, kamu datang bersikap seperti keluarga. Lily, apa kamu pikir di dunia ini ada kesepakatan semanis itu? Sayang, apa yang harus kita lakukan? Ayahmu serius? Dia beneran, ya? Baik. Aku tidak percaya dia benar-benar akan mengabaikanku. Lily, apa kata ayahmu? Dia setuju. Operasi ini tidak bisa ditunda. Setuju? Omong kosong. Dia menyuruhku mendaftar dan antri. Aku putrinya sendiri. Dan dia tetap menyuruhku antri. Apa dia gila? Mendaftar dan antri. Operasi jantungku tidak bisa ditunda. Lily, bukannya aku ibu mertua yang cerewet. Ayahmu dulu sangat penyayang. Sekarang dia seperti orang lain. Penyayang? Kalau dia benar-benar penyayang, dia pasti sudah bilang siapa dirinya. Maksudku, dia, seorang kakek pensiunan yang sudah lama tidak kerja. Masa pensiunnya bisa sebanyak itu, jadi dia direktur rumah sakit ini. Ahli jantung paling terkenal di kota. Direktur? Lalu kenapa dia hanya beli bahan makanan diskon? Dan dia sangat enggan membelikan bel konsol game. Dia pura-pura miskin. Tepat, dia pura-pura. Pensiunnya lebih dari 450 juta rupiah sebulan, ditambah gaji direktur, berapa yang dia dapat setahun? Namun, dia bertindak seperti mengeluarkan 1 sen pun untukku sangat berat. Hanya karena aku tidak menghabiskan liburan bersamanya, dia membekukan kartuku, mengambil kembali rumahku, dan mendorong putrinya sendiri ke sudut. Kakek ini sangat licik. Menyembunyikannya begitu dalam. Bahkan menyembunyikannya dari putrinya sendiri. Sayang, jangan hanya marah. Sekarang ayahmu tidak mau membantu, bagaimana dengan penyakit ayahku? Apa kau tidak dengar yang baru dia katakan? Dia menyuruhku antri. Di depan begitu banyak orang. Dia tidak menunjukkan rasa hormat padaku, dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mempermalukanku. Oh, dia begitu keras? Bukankah dia menolak menggunakan koneksi pribadi? Baik, lihat berapa lama dia bisa bertahan. Lily, apa yang akan kau lakukan? Bukankah dia direktur? Bukankah dia terkenal? Hari ini, akan kubuat dia terkenal. Angkat ponselmu. Arahkan ke aku dan rekam. Semuanya, nilailah sendiri. Ayahku sendiri, Grand Xiao, Direktur Rumah Sakit Umum Ateria, ketika keluarga putrinya sendiri dalam masalah, dan ayah mertuaku dirawat karena penyakit jantung, dia bahkan tidak mau melihat. Dia menyuruh kita mendaftar dan antri. Aku putrinya sendiri. Beginilah cara dia memperlakukanku. Ayah, semuanya karena aku melewatkan makan malam festival pertengahan musim gugur bersamamu. Kamu masih marah soal itu? Kamu mengambil semua uang dari rumah dan pergi, dan mengusirku. Dan sekarang kamu bahkan tidak peduli kalau ayah mertuaku di rumah sakit? Hei, semuanya, kalian yang jadi hakim. Dokter yang tidak berperasaan seperti ini, apa kalian berani pergi ke dia untuk berobat? Ini siaran langsung. Sayang, apa kamu tidak berpikir judul ini? Kamu tidak tahu apa-apa. Dia tidak memberiku ketenangan, jadi aku juga tidak akan membuatnya nyaman. Coba lihat, begitu seluruh internet mengutuknya. Apakah dia masih berani memberiku sikap seperti itu? Lily, itu langkah yang sangat cerdas. Itu dia, dokter gadungan. Dia bahkan tidak mau merawat putrinya sendiri. Kakek tua kotor. Berpura-pura terhormat,
Bagaimana dia bisa begitu kejam? Direktur Shaw, silakan masuk dulu. Kerumunan ini sudah memblokir pintu masuk sejak sebelum fajar. Tidak bisa menghentikan mereka. Gren, kamu tidak apa-apa? Gren, kamu melihatnya? Melihat apa? Video itu. Direktur Shaw, Dr. Carter, Direktur Miller ingin kalian berdua di ruang rapat lantai atas sekarang juga. Apa yang mendesak? Video itu sudah masuk daftar trending. Gren, ada sesuatu yang terjadi. Semua orang menyerangmu secara online sekarang. Menyerangku? Orang seperti itu tidak pantas menjadi dokter. Suamiku dan aku selalu sibuk dengan pekerjaan, stres dan merawat kedua orang tua kami. Ayahku tidak mengerti, baiklah. Tapi sekarang dia mengambil semua uang keluarga dan pergi begitu saja. Mertuaku dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung. Ayahku adalah seorang ahli jantung terkenal di kota ini. Dia tidak membantu, baiklah. Tapi dia benar-benar berharap dia cepat mati. Mertuaku tidak punya moral. Apa yang harus kami lakukan? Kami anak-anak, kami sering menjenguknya meskipun sibuk. Sekarang dia pergi begitu saja. Sebagai dokter, dia tidak peduli apakah pasiennya hidup atau mati. Kami benar-benar kehabisan akal. Ayah, kau sengaja mau membuat kami semua putus asa. Sampai kau puas, tolong kembali. Asal kau kembali, kami akan selalu menjadi keluarga. Gren, kau baik-baik saja? Putriku. Berbohong di internet demi uang. Memfitnah ayahnya sendiri. Anak macam apa yang kubesarkan? Kelihatannya pria yang berbudaya. Keras banget sama anak perempuannya sendiri. Dia dukung anak perempuannya? Ayah tipe begitu bikin jijik. Berhenti nonton. Gak perlu marahin orang kayak gitu. Video itu masuk daftar trending. Penontonnya masih naik. Dokter, tolong selamatkan putri saya. Ayah, seandainya aku tidak daftar ke universitas di luar kota itu. Nak, semua orang harus dewasa. Ini uang saku dari ayah. Kamu bisa pulang kapan saja kalau kangen. Gren, kesehatanmu yang utama. Bikin kesal gara-gara orang yang gak tahu terima kasih. Gak sepadan. Benar. Yang penting sekarang adalah meluruskan masalah. Bersihkan nama baikmu. Dr. Carter, Gary, kalian benar. Aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil dengan rencana mereka. Mereka menginginkan uangku. Mereka ingin memaksaku mundur. Mulai sekarang, aku, Grant Shaw, tidak akan menyerah sedikit. Mereka suka membuat video, kan? Aku juga bisa melakukannya. Aku akan melawan balik secara online. Internet sekarang benar-benar sepihak. Jika kamu berbicara sembarangan, bisa jadi bumerang. Dr. Carter benar. Bisakah lebih buruk dari ini? Dia ingin aku diam. Aku akan tetap mengatakan yang sebenarnya. Halo semuanya, akulah yang baru-baru ini menjadi sasaran hujatan online, ayah dari dokter itu, Grant Shaw. Tentang masalah ini, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Tidak tahu malu, kembalikan uang itu pada putrimu. Dan kamu menyebut dirimu ahli, rumah sakit umum Ateria, keputusan perekrutan yang buruk, hindari dengan cara apapun. Jauhi rumah sakit ini. Putrimu menangis seperti itu. Dan kamu masih punya nyali untuk bicara? Aku tidak melarikan diri dengan uang itu. Itu uang pensiunku. Aku memulai siaran langsung ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Putriku Lily, dialah yang... Di mana buktinya? Putrimu menangis terseduh-seduh. Nyawa ayah mertuanya dalam bahaya, bukankah itu bukti yang kuat? Dengarkan aku. Semua biaya hidup mereka, akulah yang menanggung semuanya. KPR, biaya hidup, setiap sen pun berasal dariku. Jika punya anak, harus menafkahi mereka. Orang tua mana yang tidak membesarkan anaknya? Aku tidak mengerti kenapa mereka ribut. Tepat sekali, hanya karena pensiunnya besar, dia bisa menindas putrinya. Kamu tidak pantas menjadi ayah. Saat kamu tua dan terbaring di tempat tidur,
Jangan harap ada yang merawatmu. Dr. Carter, Gary, mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka ingin sebuah tontonan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Mereka ingin tontonan. Kalau begitu, aku akan memberi mereka yang lebih besar. Kamu mau macam-macam denganku? Sekarang, cuma perlu beberapa video nangis, dan semua orang ada di pihakku. Reputasi ayahku akan hancur. Kamu benar-benar tahu cara bermain game. Setelah semua ini, kita lihat apa yang bisa ayahmu lakukan sekarang. Sikap ayahmu harus berubah, cepat atau lambat. Jika dia setuju membantu lebih awal, operasiku tidak akan menghabiskan banyak biaya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ada apa? Hari ini aku masuk kerja, dan bosku memanggilku. Dia menyinggung drama keluarga kita, itu meledak di internet, dan dampaknya buruk. Lalu? Dia menyuruhku pulang. Selesaikan ini. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku tidak perlu kembali. Jadi, tidak ada gaji? Ini ide brilianmu. Sekarang tidak hanya ayahmu masih pergi, tapi aku hampir kehilangan pekerjaanku. Hebat, sekarang kita semua akan kelaparan. Kenapa kamu panik? Yang seharusnya khawatir bukan aku. Itu ayahku. Ayo kita tambah bahan bakar ke api. Dia tidak bisa menahan tekanan publik. Dia akan merangkak kembali. Bensin lagi? Bagaimana? Sebarkan alamat dan nomor teleponnya ke semua orang. Orang tua egois. Dia berani angkat telepon? Keluarga yang tidak harmonis seringkali karena orang tua kurang berbudi. Ayah? Internet sepenuhnya sepihak. Kamu lihat itu. Ini peringatan terakhirmu, buka blokir semua kartu malam ini. Jika tidak, apa yang akan terjadi besok, aku tidak tahu. Mimpi saja. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Ayahmu masih belum mengucapkan satu kata baik pun. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ayah, kamu memaksaku, karena kamu tidak mau mengalah, jangan salahkan aku. Apa lagi yang kamu mau? Dia peduli dengan reputasinya, dan pekerjaannya, kan? Ayo langsung ke rumah sakit untuk mencarinya, dan bawa beberapa wartawan. Di depan semua kamera, kita lihat apakah dia berani terus pura-pura mati. Bukankah ini sudah keterlaluan? Bagaimana jika kita tidak bisa menangani dampaknya? Dialah yang tidak akan sanggup menghadapinya. Dia punya rumah, uang, dan status. Apa yang kita punya? Pinjaman mobil, hipotek, dan kartu kredit, dan pekerjaanmu. Bagaimana dengan masa depan Bel? Dialah yang pertama mendorong kita ke tepi. Baiklah, kali ini, kita tidak hanya akan membuatnya mengeluarkan uang, tetapi juga, di depan semua orang, membuatnya meminta maaf kepada kita. Dia harus berlutut, dan memohon ampunan kita. Direktur Shaw, ada yang salah. Kerumunan besar telah berkumpul di pintu masuk rumah sakit. Mereka datang untuk membuat masalah lagi. Mereka tidak hanya membuat masalah, ada juga wartawan, membawa kamera. Dia benar-benar kehilangan akal. Ini rumah sakit. Bagaimana dengan pasien? Aku tidak bisa membiarkannya terus begini. Grant, apa yang ingin kamu lakukan? Karena dia ingin membesar-besarkan masalah ini secara berlebihan, aku akan ikuti saja keinginannya. Aku tidak penting. Aku tidak bisa membiarkan reputasi rumah sakit rusak. Grant, kotak surat penuh dengan surat keluhan. Ini masalah besar. Aku tahu ini bukan salahmu, tapi reputasi rumah sakit dan pasien. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Gary, katakan saja langsung. Aku menyarankan kamu ambil cuti. Grant juga korban. Kenapa dia harus pergi? Carter, hentikan. Gary melakukannya demi rumah sakit. Akulah yang menyebabkan masalah bagi rumah sakit. Jangan takut. Dulu Gary dan aku adalah orang-orang yang membawamu kembali. Aku 100% di pihakmu kali ini. Tidak apa-apa. Karena Lily ada di sini, sebagai ayahnya, aku harus menyapanya. Mari kita selesaikan semua urusan hari ini, satu persatu. Terima kasih kepada kalian semua yang keren, karena telah membela saya. Ayahku kabur membawa semua tabungan kita. Dia memblokir kami.
pinjaman mobil, KPR, dan kartu kredit. Semuanya menunggak. Ayah mertuaku sakit, suamiku akan dipecat. Anakku bahkan tidak mampu membayar uang sekolah. Lihat betapa menderitanya putrinya sendiri. Ayah macam apa yang melakukan itu? Aku bersamamu. Dia perlu meminta maaf secara publik. Sebagai anak-anak, kita semua berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kedua belah pihak bahagia. Tapi kali ini, ayah mertuaku melewati batas. Cucuku yang malang. Dia terjebak dengan kakek seperti itu di sekolah. Anak-anak menunjuk-nunjuk dia. Apa yang akan kita lakukan? Nona Xiao, kenapa ayahmu melakukan ini? Apakah ada alasan di baliknya? Alasan? Dia jelas sudah merencanakan ini sejak awal. Dia mempermainkan kita semua. Cukup. Lily, berapa lama lagi kau akan terus berbohong? Ayah, kalau kamu kembali, semua yang terjadi belakangan ini, aku bisa melupakan semuanya. Melupakan semuanya? Kamu masih pura-pura. Aku datang ke sini hari ini, di depan semua orang, untuk menyelesaikan masalah 5 tahun terakhir. Ayah, semuanya sudah meledak sebesar ini, seseorang harus mengakhiri ini. Aku masih muda, dan hidupku baru dimulai. Kamu paling sayang sama aku, kan? Apa kamu tega melihatku hancur di sini? Aku putrimu sendiri, kamu harus pikirkan lagi. Lily, setelah semua ini, kamu masih memutarbalikkan fakta. Apa kamu pikir hidupmu tidak bisa dihancurkan di sini? Lalu hidupku harus menjadi batu loncatanmu. Ayah, kenapa kamu masih memburuk-burukkan aku? Gran, kalau kamu terus membuat keributan, kami harus bagaimana? Tepat, Bel masih begitu kecil. Aku paling benci kakek. Dia miskin dan pelit. Dia bertengkar dengan ibu dan ayah setiap hari. Dan dia bilang aku tidak sopan. Anak-anak tidak berbohong. Sepertinya tidak ada kejutan. Ayah, Bel sendiri yang mengatakannya, kenapa kamu masih keras kepala? Jangan egois. Aku egois. Dulu aku seorang ahli jantung di Rumah Sakit Umum Ateria. Aku melepaskan jabatan direktur. Aku melepaskan kesempatan belajar di luar negeri. Aku tetap di sisimu untuk mengurus anak-anak. Aku menjadi ayah dan ibu sekaligus. Aku bekerja keras selama lebih dari 1 dekade. Beraninya kau menyebutku egois? Kau melakukannya dengan sukarela. Kami tidak memaksamu. Aku berkorban dengan sukarela. Karena aku mencintai putriku. Aku tidak ingin melihatnya sendirian, menderita dan berjuang. Tapi aku tidak rela menjadi diintimidasi dan dipermalukan olehmu. Juga tidak rela menjadi ATM-mu. Terlebih lagi tidak rela menjadi difitnah dan dibully secara online olehmu. Ayah, sekarang internet sepenuhnya berat sebelah. Kau juga melihatnya, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Sebelum malam ini, buka blokir semua kartuku. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku udah muak jadi ATM-mu. Kamu bikin video dan beli trending spot. Kamu yang memimpin cyberbullying terhadapku. Apa ini yang kamu anggap sebagai bakti? Plot twist ini gila banget. Ternyata bukan bapak tua itu yang tidak bermoral, tapi putrinya dan keluarganya yang numpang hidup. Menjijikkan. Memanipulasi opini publik untuk membodohi orang. Kamu harus minta maaf. Palsu, semuanya palsu. Kamu memalsukan rekaman ini. Ayah, aku nggak pernah nyangka kamu bisa sekejam ini. Untuk menutupi bagaimana kamu meninggalkan putrimu sendiri dan kabur bawa uang, kamu sampai pakai trik seperti itu. Ini video ayahku yang mencoba mengusirku dan memukuliku. Semua demi rumah, dia benar-benar mencoba membunuhku. Gran, bagaimanapun, anak tetaplah anakmu sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tepat. Mengenai karakter Lily, kita semua sudah melihatnya. Dan ini, ayahku menerima amplop merah dari pasien. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi dokter? Kamu bilang aku terima amplop merah. Kamu bilang aku pukul orang. Apalagi yang mau kamu katakan? Katakan semuanya sekaligus. Apa yang membuatmu pikir aku memfitnahmu? Kami bisa bersaksi untuk itu. Ini catatan profesional Grand Shaw. 30 tahun di dunia medis. 0 keluhan, 0 pelanggaran. Foto di tanganmu itu
Yang disebut foto hadiah tunai itu sudah kami laporkan ke polisi dan diperiksa forensik. Itu sudah direkayasa. Kuliti. Panggilan ancaman yang kau lakukan ke Grant, rekamannya. Kami punya lebih dari sekadar klip itu. Kau ingin kami memutar sisanya di depan umum juga? Keduanya, sepertinya pernah kulihat di berita. Benar. Dr. Carter dan aku bersekolah dengan Grant. Aku direktur rumah sakit ini. Dia kepala departemen. Kau bahkan tidak pantas memburuk-burukan direktur rumah sakit kami. Bukankah dia hanya dokter? Ya, setelah bertahun-tahun, apa kita tidak tahu siapa dia sebenarnya? Kalian sekumpulan orang bodoh yang buta. Direktur Shaw adalah kardiolog terbaik di negeri ini. Berapa banyak nyawa yang telah diselamatkan tangan-tangan ini? Kau tidak tahu. Dia kebanggaan rumah sakit kami. Dulu Valoria menawarinya kekayaan untuk merekrutnya. Dia menolaknya. Di sini semua makalah yang ditulis bersama Direktur Shaw. 8 di antaranya menjadi buku teks untuk sekolah kedokteran terkemuka di negeri ini. Dan juga beberapa catatan operasi berharganya dari dulu. Akala hal-hal ini yang diimpikan oleh setiap universitas di negeri ini untuk dimiliki. Direktur Grant Shaw jujur dan lurus. Dulu, demi keluarganya, dia melepaskan jabatan direktur. Kami selalu merasa itu sayang. Dia mengorbankan segalanya dan apa yang dia dapat. Seorang yang tidak tahu terima kasih. Aku pikir itu tidak adil baginya. Mulai sekarang, siapapun yang memburuk-burukannya adalah musuh rumah sakit ini. Dan setiap sekolah kedokteran di negeri ini, kami tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Itu pasti palsu. Kalau ayahku benar-benar hebat, dia tidak akan menjadi budak di rumah selama ini. Barang-barang ini pasti juga palsu. Barang-barang ini bisa ditemukan di database nasional hanya dengan pencarian biasa. Kamu meremehkan semua orang, tapi itu tidak berarti semua orang seperti itu. Kalau dia benar-benar kaya, kenapa setiap bulan dia melihat putrinya dan menantu laki-laki gagal bayar cicilan mobil dan rumah, dan tidak memberi 1 sen pun? Apakah dia layak disebut ayah? Lily, kamu hanya memberiku $2.000 sebulan, tapi aku harus mengeluarkan $20.000 untukmu. Siapa sebenarnya yang menghidupi siapa? Wow, dia menguras lebih dari $3 juta dari ayahnya sendiri lalu online menyalahkannya. Tidak tahu malu. Hei, bukankah itu memperlakukan ayahmu sendiri seperti ATM? Grant Shaw, sepertinya kamu punya uang sekarang dan ingin meninggalkan anak-anakmu. Kalian yang ingin menyingkirkanku setelah bertahun-tahun memanipulasi undian. Cukup. Apakah kamu sangat membenciku? Aku putrimu sendiri. Haruskah kamu mempermalukanku di depan semua orang ini? Kamu sendiri yang memulainya. Kamu membuang hati nuranimu. Sejak kamu berbohong padaku dan memanfaatkanku untuk memanipulasi undian, kamu berhenti menganggapku sebagai ayahmu. Satpam, keluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan ini. Jangan biarkan pasien menunggu. Ayah, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Ayah, semua yang kamu miliki, uangmu seharusnya semuanya milikku. Kalian lagi ngapain di sini? Ibu, rumah kami diambil. Kami ingin tinggal dengan ibu beberapa hari. Beberapa hari? Dengar, tempat kami ini hampir tidak cukup besar. Bagaimana bisa muat kalian bertiga? Kalian masih muda, jadi mudah menyewa tempat. Sewa saja. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. Hanya beberapa hari. Kami akan pindah begitu menemukan tempat. Ayah, Ibu, ingat waktu ayah membeli mobil itu, kursi pijat itu, dan pergi traveling? Siapa yang bayar setiap kali? Kami. Totalnya pasti ratusan ribu dolar. Sekarang kami sedang sial, dan ayah ibu tidak mau memberi kami kamar? Lily, itu perkataan yang tidak berperasaan. Uang itu dari ayahmu, bukan darimu. Kalau mau berhitung, bicaralah dengan ayahmu. Apa hubungannya dengan kami? Kamu. Baiklah, baiklah. Jangan berdiri di pintu membuat keributan. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi memang tidak ada kamar. Kalian masih muda dan kuat, jadi urus sendiri. Hei,
Ada apa dengannya? Aku tidak mau tinggal di sini. Di sini bau. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke rumah besar. Berhenti menangis. Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Ini semua salahmu. Kamu mengusir kakek. Diam. Dia bahkan tidak peduli padaku, anak perempuannya sendiri. Kenapa dia peduli padamu? Tidak ada air panas. Bagaimana kita bisa tinggal di tempat kumuh ini? Sayang, mungkin kamu harus pergi merayu ayahmu lagi. Rendahkan hatimu dan minta maaf. Aku, merayunya, kenapa harus aku? Apa yang salah kulakukan? Lebih dari 3 juta dolar, dia mencatat setiap pengeluaran, selama bertahun-tahun, dia adalah ayahku sendiri. Dan dia mencatat setiap dolar yang dikeluarkan untuk anak perempuannya sendiri. Dia sengaja mengumpulkan semuanya, untuk menampar mukaku hari ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Bu, aku lapar. Aku ingin ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Yang kamu pikirkan cuma makan. Kamu pikir kita masih mampu membelinya? Kita bangkrut. Sayang, mungkin kita bisa numpang di rumah orang tuaku beberapa hari. Nanti kita pikirkan. Tidak ada tempat. Ibu, jujur saja, kamar tamu ibu itu penuh dengan kursi pijat dan kotak suplemen yang kita beli. Kalau ibu membereskannya, kami bisa tinggal di sana. Lily, apa maksudmu? Barang-barang itu adalah hadiah darimu. Sekarang kamu mau minta kembali? Aku tidak minta kembali. Maksudku, kami tidak punya tempat tinggal sekarang. Baiklah, baiklah. Jangan datang merengek miskin ke kami. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi kami berdua orang tua ini hidup pas-pasan. Pensiun ayahmu dan aku digabung setiap bulan, tidak cukup untuk sebagian kecil dari biayanya. Beberapa bulan terakhir ini, biaya rumah sakit dan obat-obatannya mahal sekali. Mana uang lebihnya? Tepat, waktu kamu menikah, biaya pernikahan menghabiskan tabungan kami. Kami masih belum pulih. Kamu tidak bisa mengharapkan kami berdua orang tua untuk menghidupi kalian bertiga. Kamu masih muda dan kuat, jadi pergilah cari uang. Ayah, kamu ngomong apa sih? Aku lagi kerja sekarang. Ini cuma masalah arus kas sementara. Kalau kamu kekurangan uang, minta aja ke mertuamu. Bukannya dia direktur? Jangan sebut dia. Dia nggak ngakuin aku. Aku juga nggak mau ngakuin dia. Itu urusan kamu dan ayahmu. Omong-omong, dari pihak kami, rumahnya kecil, nggak ada ruang. Kami kekurangan uang, dan kami bangkrut. Ayah, aku ini anakmu sendiri. Aku hampir nggak pernah minta apa-apa padamu. Kamu beneran nggak bisa nyisihin satu kamar? Cara kamu bicara, seolah-olah kami sengaja mengabaikanmu. Kami memang nggak punya ruang. Kalau kalian maksa masuk, pasti nggak nyaman. Lagi pula, sebenarnya aku punya ide. Ide apa? Sebenarnya, ayahmu sangat peduli padamu. Pura-pura sakit, berlagak jadi korban. Mungkin hatinya akan luluh. Ide bagus. Kamu anak perempuannya sendiri. Kalau kamu sakit, dia tidak bisa benar-benar meninggalkanmu, kan? Kamu pikir itu akan berhasil? Pasti berhasil. Ini berhasil. Dulu waktu aku kecil dan sakit, ayahku akan panik. Itu semangat. Ayah, Lily benar-benar tidak enak badan. Dia sudah beberapa hari tidak banyak makan. Tolong, periksa dia. Jangan sentuh aku. Aku tidak ingin orang lain. Aku ingin ayahku. Ayahku adalah Direktur Shaw. Aku ingin dia memeriksaku. Direktur Shaw ada di klinik. Tolong, tunggu sebentar. Ayah, lihatlah dia. Dia sudah berhari-hari tidak bisa makan atau tidur. Berat badannya turun drastis. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, akhirnya kamu memutuskan untuk menemuiku. Ayah, aku benar-benar sakit. Di sini sakit, dan di sini juga tidak nyaman. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Begitu aku memejamkan mata, aku ingat ayah mengajakku ke taman waktu kecil, membelikan aku apel permen. Ayah, kenapa ayah tidak mau aku lagi? Oh, anak ini, merindukan ayahnya begitu. Ayah, aku salah, oke? Aku sangat bodoh soal semua itu.
Ayah bisa membentakku, memukulku, tapi jangan tinggalkan aku, dulu ayah sangat menyayangiku. Ayah, maafkan dia sekali ini saja, oke? Kita keluarga, darah lebih kental dari air. Keluarga tidak menyimpan dendam. Lily benar-benar tahu dia salah. Jadi kamu bilang kamu sakit. Sakit. Sudah berhari-hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ambil rekam medisnya, ambil sampel darah, dan lakukan EKG. Jaga dirimu, dan sembuhlah. Untuk hal lainnya, kita bicara nanti. Ayah, kau masih marah padaku, ya? Aku akan periksa rekam medismu. Istirahat dulu. Ayah, bisakah kau menemaniku sebentar lagi? Dulu aku melihatmu setiap hari. Dulu kupikir kau hanya cerewet. Sekarang aku tidak pernah melihatmu. Sekarang akhirnya aku sadar betapa baiknya dirimu padaku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, jika kau ingin aku di rumah saat tahun baru, aku tidak akan pergi kemanapun. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Apakah dia sudah pergi? Sayang, aktingmu sungguh meyakinkan. Kau bisa menangis sesuai perintah, aku hampir percaya. An? Ya iyalah. Waktu kecil, untuk mendapat uang saku lebih, aku berlatih bertahun-tahun, kau lihat dia tadi. Menyuruhku jaga diri. Nadanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tapi ayahmu seorang kardiolog, dia tahu kau pura-pura sakit. Lalu kenapa kalau dia tahu? Bahkan jika dia tahu aku pura-pura, asalkan dia melunak, kartunya akan dicairkan, dan semuanya baik. Dia tidak bisa menulis di hasil lab kalau aku pura-pura. Santai aja, semua favoritmu. Dan Sia. Datang. Ayah, aku benar-benar pusing. Ayah, Lily sudah melalui banyak hal beberapa hari ini. Dia terus meminta maaf padamu setiap hari. Dia tidak bisa tidur semalaman. Dia benar-benar sadar bahwa dia salah. Gran, selama anak itu sadar salahnya, itu sudah cukup. Kamu baik hati. Lily benar-benar berubah kali ini. Lihat saja betapa sakitnya dia. Gran. Ya, kita semua orang tua. Tidak perlu menyimpan dendam. Oh, kalian semua di sini. Tentu saja, Lily sakit. Bagaimana aku tidak datang? Gran, kita semua keluarga. Tidak ada dendam yang tidak bisa diselesaikan. Lily berkata, mulai sekarang, dia akan menghabiskan liburan di rumah bersamamu. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Maafkan dia sekali ini saja. Ayah, aku benar-benar sakit. Jika kamu tidak merawatku, apa yang akan kulakukan? Tekanan darah normal. Detak jantung normal. Semua indikator darah normal. Kamu bilang pusing. Pemeriksaan neurologis baik-baik saja. Kamu bilang perut sakit. USG menunjukkan hati, kandung empedu, limpa, pankreas, semuanya normal. Gula darahmu lebih stabil dari punyaku. Lily, kamu pikir beberapa tetes air mata bisa menipu dokter dengan pengalaman 30 tahun? Ayah, aku terlalu lapar, aku sudah tidak tahan lagi. Cukup. Jika kamu punya sedikit ketulusan, aku akan pertimbangkan memberimu kesempatan lain. Tapi kamu tidak punya. Dari awal sampai akhir, yang kamu lakukan hanyalah pura-pura sakit, memanfaatkan hatiku yang lembut, dan tidak satu pun kata-katamu yang benar. Ayah, aku salah. Kamu tidak pernah menginginkanku sebagai ayahmu. Kamu menginginkan uangku, pensiunku, kartu itu. Gran, tidak adil mengatakan itu. Jangan panggil aku seperti itu. Putriku tidak melihatku sebagai ayahnya. Dan seluruh keluargamu memperlakukanku seperti ATM. Lily, kamu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Aku dulu berpikir mertuamu hanya menyesatkanmu. Tapi hari ini aku lihat kamu busuk sampai ke tulang sumsum. Jangan datang padaku lagi. Tua atau lumpuh, tidak ada bedanya. Itu bukan urusanku. Hei, itu yang dari online, kan? Itu dia. Dia merundung ayahnya sendiri secara online. Dasar tidak tahu terima kasih. Di sebelahnya ada suaminya.
seluruh keluarganya tidak berguna. Ku dengar dia pura-pura sakit demi uang. Dan ayahnya menangkap basah dia. Benar-benar tidak tahu malu. Sayang, Jangan panggil aku begitu. Ryan, bulan lalu, apa yang sudah kita lakukan? Ayah, kenapa kau boros uang lagi? Aku dan Ryan kerja keras juga untuk mencari uang. Terkirim. sudah kubilang, jangan dengar kata ibuku. Pura-pura sakit, itu ide yang buruk. Ayahmu kerja apa? Dia sudah jadi dokter selama 30 tahun. Dia sudah lihat semua jenis pasien. Lalu kenapa kau tidak menghentikanku? Karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa membayar utang. Ayahmu sudah memutus bantuan, dan kau sudah lihat orang tuaku. Mereka bahkan tidak mau memberi kita kamar. Aku berpikir, bagaimana jika ayahmu menyerah? Dia membekukan kartu, tapi itu uangnya juga. Itu selalu miliknya. Kita selama ini hidup dari dia. Aku malu untuk mengakuinya. Orang tuamu juga tidak membantu kita. Mereka tidak pernah beli mobil, jalan-jalan, kursi pijat, semua dibayar pakai uang ayahmu. Ibuku bahkan tidak mau memberi kita kamar. Semua yang dikatakan ayahmu, apa ada yang salah? Kita memakainya seperti ATM. ATM itu berhenti mengeluarkan uang. Dan kita marah padanya. Tanpa ayahmu, kita bukan apa-apa. Lily, video online itu, kamu yang mengunggahnya, kan? Aku melakukannya karena emosi sesaat. Perusahaan kita tidak mau orang dengan masalah moral. Kamu harus pergi. Ayah, dari hasil menabung antar makanan, ini yang bisa aku bayar dulu. Sisanya, akan aku bayar sedikit demi sedikit. Kamu kelihatan lebih kurus. Bagaimana perasaanmu? Pak, tolong berikan ini kepada Direktur Shaw. Katakan padanya putrinya mengirimkan makan malam tahun baru. Direktur Shaw tidak ada di sini. Ini acara gala tahunan rumah sakit, jadi semua orang di auditorium. Ayahmu memimpin paduan suara hari ini. Selamat tahun baru, Ayah. Aku masih membayar uangnya, tidak perlu dibalas. Allah,